masyarakat. Tadi ya, contohnya yang paling kita ketahui contohnya kalau di budaya sistem organisasi masyarakat mungkin kalau di Ciamis itu kan ada kampung kuta ya, ada pembagian tugas berdasarkan, kampung itu tidak semua orang memiliki, peran sebagai seorang anggota masyarakat gitu. Ataupun kalau di Bali ada kasta ya, Balinese they have kasta, because, their, culture is influenced by Hinduism, for example gitu ya. Kemudian, sistem pengetahuannya, ya bagaimana mereka mendapatkan pengetahuan, mungkin dari pelatihan, ataupun informasi turun-temurun tentang budaya, bahasanya gitu, dari kesenian, dari mata pencaharian, teknologi dan peralatan. Nah, adik-adik sekalian, kenapa kita memahami unsur budaya? Karena apa? Pada saat adik-adik bertemu dengan seorang klien, seorang perempuan, dia salah satu yang diambil dalam konteks pelayanan itu adalah bagaimana dia datang dengan latar belakang kebudayaan. Jadi adik-adik kalau bertemu orang Sunda mungkin udah biasa ya, "Assalamualaikum," gitu ya, pakai lentong Sunda gitu ya, "Kumaha damang," gitu ya, that's Sundanese ya. They have, a different, kind of language. For example dengan orang Batak gitu ya, kalau Batak itu, "Apa tuh Pun, Dapa?" Itu bukan Batak itu ya, saya kebalik lagi itu Minang kali ya. Kemarin dari Aceh jadi saya kebawa di Aceh. Ya Minang gitu ya. Nah, adik-adik udah pada tahu, nanti kalau ketemu orang Sunda aja, orang Karawang sudah beda lagi gitunya. Bagaimana Anda menyikapi dari bahasa saja sudah beda. Ya, kemudian mata pencarian, kayak kita Sunda kebanyakan apa? Sunda itu banyak petani, ya. Petani budayanya menunggu, gitu ya, menunggu panen padi, gitu ya. Nah, kalau di Karawang enak ya, Bu, sekali panen menikah ya. Eee, setelah paceklik, setelah selesai panen nanti cerai. Nah, itu salah satu kadang budaya yang adik-adik kalau nanti di lapangan, kok bisa mempengaruhi pelayanan kesehatan ya. Barangkali nanti kalau adik-adik dapat, kliennya orang Batak, nanti adik-adik banyak yang sakit hati ya, baru datang sudah dimarahin ya, "Halo Bu Bidan." Yang kita biasanya sopan santun nanti ketemu dengan orang yang marah-marah, padahal budayanya adalah budaya yang biasa. So the culture different, the way they speak, the way their religious belief, the way they have their organization, their own technology, and the way they live for living is also influence our culture. Berikutnya ini, saya kembali ya, mohon izin. Nah, budaya yang akan kita skupkan ini adalah kebudayaan Sunda ya, adik-adik ya. Kenapa? Karena kita hidup di Sunda nih ya, gitu. Jadi Sunda merupakan satu budaya Indonesia yang mendiami sebagian besar di Jawa Barat, gitu ya. Jadi suku Sunda itu sampai Jawa Barat ya. Jawa Tengah, Jawa Timur namanya suku Jawa. Bukan Jawa Tengah, bukan Jawa Timur. Sukunya suku Jawa. Nah, kalau yang suku Sunda hanya sampai dengan Jawa Barat ya. Nah, menurut sejarah perkembangannya, nih orang Sunda itu ada 4 periode gitu ya. Zaman dulu zaman prasejarah, so the prehistorical days for Sundanese ya. Ini sama seperti zaman dulu kita belajar. Ada pada zaman fosil-fosil. Jadi ada kapak genggam nih, Ciamis punya nih sejarah kita ya. Kemudian kepercayaannya animisme atau dinamisme, gitu ya. Nah, di sini, kalau, adik-adik paham gitu ya, mungkin yang dulu animisme atau dinamisme itu masih ada di kampung kuta, ya, tetapi sudah ada Hindu-Hindunya ya. Tapi sebelumnya percaya akan kuasa dari Sang Hyang Widi ya, dari Dewi Sri, apalagi, ya itu banyak sekali nanti yang pada zaman yang kedua, zaman Hindu-Buddha. Ya, di sini salah satunya ini, ya ini Galuh ya, kerajaan Galuh, itu yang memang ada di zaman kedua, zaman purba Hindu-Buddha, gitu ya. Jadi nggak usah dibaca ya adik-adik, ini hanya nanti buat adik-adik dapat di slide-nya atau di handout-nya. Bahwa zaman purba itu baru kita ada tadi zaman kerajaan-kerajaan seperti di Galuh ya. Kemudian zaman Madia. Nah, zaman Madia itu berarti Ade bisa bayangkan, suku yang kita tadi awal dari prehistoriknya, kemudian kepada kerajaan-kerajaan, ada perubahan adik-adik. Jadi memahami budaya Sunda ternyata kita baru tahu ada pengaruh dari agama Islam. So there are some changes. Firstly, we are from Hinduism, ya, yeah? And then there are some kingdoms, and then they are from Muslim one, which is developed ya, seperti yang sekarang kita kenal Kesultanan Cirebon, ya, itu berubah. Jadi ada budaya-budaya yang adik-adik harus paham. Satu wilayah itu akan dia ke religius, satu budaya akan yang masih mempergunakan budaya-budaya kerajaan.
gitu ya. Jadi hati-hati, tidak semua Jawa Barat saja suku Sunda bisa disamaratakan. Jadi ini memang pengaruhnya itu ada pada zaman Madia. Dan terakhir ini zaman modern setelah Perang Dunia Kedua. Ya, ada 4 perubahan dalam sistem budaya Sunda kita, adik-adik. Jadi wilayah tempat nanti di mana kita akan berpraktek juga akan sangat mengandalkan seberapa jauh mereka ya kuat atau tidaknya terhadap budaya, gitu ya. Oke, nah karakteristik orang Sunda. So there are some Sundanese characteristic for human being. Jadi di sini identik ya. Ini tidak hanya orang Sunda yang bilang. Sundanese is being ramah, sopan, murah senyum. Jadi adik-adik senyum dulu dong semua. Ya, buka senyum. Berarti ya orang kita kenal tidak kenal ya itu ramah. Ada beberapa tapi yang memang budaya yang mereka tidak mengenal maka dia tak sayang. Kalau kita ya semuanya kita sangat sangat. Yang kedua, ada istilah somea hade kasemah. Jadi orang Sunda itu gimana caranya ada tamu siapapun itu sangat ramah dan sangat sering menjamu ya, adik-adik. Kita itu nggak ngasih hadiah, ngasih apa, tapi kalau makan wajib itu Sunda. Ya. Jadi budaya yang menjunjung tinggi kebersamaan dan kesopanan. Nah ini kenapa kita bahas? Berarti kita kalau bertemu dengan klien orang Sunda, dalam hal kita menyampaikan suatu informasi, menyapa gitu, ada undak-unduk bahasa yang harus dipelajari oleh adik-adik agar kita sebagai petugas kesehatan dapat diterima hanya dari bahasa dan perilaku aja. Jadi hati-hati ya, orang Sunda seperti ini ya. Jangan sampai nanti ketemu dengan orang Batak, adik-adik nanti dimarah-marahin katanya ya. Oke. Nah, adat istiadat sendiri itu adalah sesuatu yang diwariskan secara turun-menurun dan bisa berupa upacara-upacara yang bersifat ritual adat. Jadi adik-adik kalau nanti di kesehatan akan mengenal ada ritual adat, ya. Ada juga yang nanti akan berupa pantangan-pantangan atau tabu. So from the Sundanese, we will know about some cultural ritual, yeah, within the Sundanese, and there are some saying or taboo things, word that cannot or not done, ya, tidak boleh dilakukan ya oleh orang Sunda. Ya, ini belum spesifik ke kesehatan ibu dan anak. Jadi itu adalah adatnya. Nah, ini adat-adat upacara yang kadang berkaitan dengan kebidanan ya. Ada upacara adat kehamilan, kehamilan masa bayi, masa anak-anak, perkawinan gitu ya. Ada juga tentang adat kematian gitu ya. Tapi yang kita akan bahas nanti adalah adat-adat yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak. Okay. So this is some example of cultural of the Sundanese. Nah, ini adik-adik. Ya, kalau orang Minang katanya kan material ya yang paling tinggi perempuan, yang berkuasa perempuan ya. Kalau di kita sistem kekerabatannya itu ini adalah sistem kekeluargaan. Tetapi memang masih mendominasi parental ya. Jadi kalau di Sunda, adik-adik, pemegang keputusan rata-rata masih bapak atau kepala keluarga ya. Nah, ini harus disesuaikan nanti pada saat AD memberikan layanan tentang kesehatan ibu dan anak harus melibatkan ya daripada pihak keluarga khususnya laki-laki gitu ya. Karena apa? Masih banyak 3 keterlambatan ya. 3 delays of midwifery care is one of them is the delay of decision making because the one who decide things for women is a man or the leader of the family. Jadi ini ada beberapa ya, walaupun sekarang udah berubah ya, kekinian ya. Zaman sekarang nggak Sunda, nggak apa-apa, tapi kekinian Bu, sekarang berdua ya boleh. Tapi kalau secara keseluruhan di Jawa Barat masih tinggi pengambilan keputusan adalah garis parental ya, garis keturunan dari ayah. So far ini tidak terlalu cepat Bu Arifah, Bu Denden ya, tapi pakai Arifah ini. Tidak terlalu cepat ya Bu. Tidak, Bu. Ya, karena saya ini suka harus diingatkan ya slow Bu Sinar gitu, slow gitu ya. Oke Ya, Bu. ya. Gimana? Ini semuanya udah paham kan? Yang dibicarakan sama Bu Sinar nggak terlalu cepat? Adik-adik, is it too fast Adik-adik? or not? Ada yang bisa buka? Enggak, Bu, katanya Bu, barusan Oh, Lala udah oke. komentar Oh, enggak, Lala, Bu. oke. Ya, Oke, thank you silakan, Bu. Lala ya. Nah, ini adik-adik ada yang berkaitan dengan budaya kita. Aduh, nggak tahu ada ya, jangan
sampai tidak akan jadi ya. Ada dari Sunda itu secara budaya larangan menikah dengan orang Jawa. Bukan kita Jawa Barat, Sunda, kita suku Sunda gitu ya. Mereka adalah suku Jawa ya, tapi mereka secara geografis itu Jawa Tengah dan Jawa Timur, itu suku Jawa. Jadi adik-adik harus mengenal nih, kenapa ada beberapa yang melarang. Oh mungkin nanti ya, cinta apa ya, kalau si Judika itu Mama Mapala apa, Mama Papa larang apa, ya kejadian-kejadian bisa terjadi nih di Jawa Barat ya. Kenapa ya? Karena dulu ada satu silsilah di mana kita namanya Perang Bubat. Itu dekat-dekat tuh di Banjar ya. Adik-adik kalau mengenal sejarah nanti di Banjar itu dekat sungai mana, daerah apa ya? Itu adalah tempat di mana Dyah Pitaloka, salah satu putri dari kerajaan Sunda yang akan di apa ya namanya tuh dinikahkan ya, upeti, mohon maaf, dijadikan upeti kepada Raja Jawa Tengah kalau nggak salah ya, mohon koreksi. Jadi dia tidak mau ya untuk dijadikan upeti ya, akhirnya dia terjadi perang bubat ini. Nah, sehingga mohon maaf ya meninggallah gitu ya, meninggallah para prajurit kita. Kan bahwa kita tidak boleh menikah dengan orang Jawa. Tapi kalau sekarang enggak ya Bu ya. Monggo silakan adik-adik menikah ya, yang penting I love you, you love me gitu kan. Gitu ya milu. Ini jangan aneh ya kalau nanti adik bertemu gini kok tidak boleh ada yang masih menggunakan wengkuh dengan ini karena memang ada sejarahnya. Nah, status perempuan dalam budaya Sunda aslinya ya, aslinya itu kita tinggi nih. Tinggi ya, aduh apalagi orang Tasik ini ya terangkat ya dengan kampung Geger Hanjuang ini ya. Memang di sana kalau ada tahu di Gunung Galunggung itu memang yang paling sakti, yang paling itu adalah perempuan zaman dulu, Dek. Ya, jadi di sana itu perempuan sangat dihargai karena perempuan sebagai Sunan Ambu. Sunan itu susunan yang diutamakan karena dia susunan itu kan di atas. Nah, Ampu itu adalah yang memberikan kehidupan, kebijakan. Jadi perempuan sangat dihormati pada zaman dulu. Hanya faktanya karena kita tadi ada 4 zaman ya, mengenal juga keagamaan, itu memang ada perombakan, ada perubahan di mana memang jalur Islami itu ke arah patrilineal ya. Jadi akhirnya memang agak sedikit berubah ya. Walaupun sekarang sudah ada perubahan globalisasi mendunia, kita memang agak naik lagi nih perempuan sejajar dengan laki-laki. Nah, budaya-budaya seperti ini juga perlu diperhatikan sebagai seorang tenaga kesehatan ya Adik. Karena nanti akan berkaitan dengan letak-letak posisi struktur masyarakat tentang perempuan. Jadi hati-hati nih kalau di masyarakat jarang ya, kalau dulu gitu pasti bapak-bapak yang jadi ketua. Kalau sekarang enggak ya. Udah ada perempuan. Nah, itu yang istilahnya kita naik lagi ya, kepala puskesmas perempuan, dinas perempuan, DPR perempuan. Berarti ada pengembangan yang baik gitu ya. Nah, ini sampai triple burden of a women, 3 work at home, dapur, kasur, ya berarti apa? Melayani suami, ya sumur, gawe oge, nyari pencaharian, ya jangan sampai nanti calon ke perempuan. Nah, itu karena menganggap perempuan itu adalah objek menghasilkan ekonomi. Nah, adik-adik, kadang klien kita juga ada pada kondisi dilema seperti ini, adik-adik harus paham. Di mana dia akan kelelahan pada saat dia hamil, karena dia hamil, bekerja juga, ngurus anak gitu ya. Atau pada saat rujukan dia nggak mau dirujuk karena nggak punya uang, nggak ada yang ngurus anak, suaminya enak aja ya, udah meninggal ibunya. Berapa minggu kemudian, saya menikah lagi karena apa? Kasihan anak nggak ada yang ngurus. Wah, teganya. Enggak tapi itu maksudnya, gender ini gitu ya perlu kita rubah ke depan dengan proses yang namanya pemberdayaan perempuan. Asuhan kita harus memberdayakan perempuan sehingga perempuan mampu untuk membuat keputusan minimal untuk dirinya sendiri, kesehatan dirinya sendiri. Jadi begitu ya. Jadi budaya juga pasti kadang masih berpengaruh apalagi di desa ya. In village area the culture is still very strong ya. Jadi kalau ada nanti penempatannya ke desa-desa, be careful ya. How you act, ya bagaimana bertindak ya, melakukan suatu upaya pelayanan itu harus dilihat dulu budayanya seperti apa. Nah ini nggak usah dibaca semua, aku yang hijau-hijau aja ya adik-adik ya.
Di sini kiprah kita itu karena tadi dari Sunda ke budaya Arab ya, kemudian, setelah itu ada juga pernah invasi dari Jawa, ada sedikit rasa Jawanya ya, tetapi tadi sudah saya sampaikan sekarang sudah berubah dengan adanya globalisasi. Dek, cukup jelas ya. Saya konteks budaya dulu karena tadi biar kita akan sesuai dengan rasanya Universitas Galuh. Jadi bidan-bidan nanti yang dihasilkan menghormati tentang budaya ya, pada ramah-ramah, nggak boleh ada bidan yang judes. Katanya budaya Galuh, budaya Sunda. Kok bidannya nanti, kenapa bidan lulusan dari sana? Kok pada judes-judes? Nah, berarti tidak diresapi ya kebudayaan Sundanya kita. Oke. Nah, sekarang adik-adik kita akan masuk kepada Sundanese culture related to maternal and neonatal health. Jadi ada kaitan tentang bagaimana budaya Sunda terhadap kesehatan ibu dan anak. Nah, ini kita telah melihat tadi suku Sunda itu adalah suku yang memiliki kebudayaan yang ragam dan itu masih dipelihara, dihormati sampai dengan sekarang, termasuk adat-adat tentang periode reproduksi manusia. Jadi ada adat-adat yang sampai sekarang, dirasakan atau tidak, itu masih ada beberapa gitu ya. Kenapa kita harus mengetahui? Karena pada saat kita melayani akan ada beberapa budaya yang mungkin nanti Bu Bidannya diundang ya. Jadi Bu Bidan, Sumping ya datang, ada acara apa? Ekahan. Nah, apa sih ekahan teh ya? Ibu 7 bulanan, nah 7 bulanan teh gitunya. Jangan sampai begitu, apalagi orang Sunda gitu ya. Jadi kita nanti akan mengenal tentang budaya ini. Nah, upacara ada juga yang berupa adat atau tabu. Ini yang saya merahin aja. Kalau ritual-ritual itu berupa adat ya, biasanya adalah ungkapan rasa syukur gitu ya. Kalau yang tabu atau larangan adalah ucapan-ucapan atau pepatah-pepatah ya, ada dari tindakan atau perlakuan kita. So in Sundanese culture, we have some ritual and we have some saying that were related with how the midwifery care ataupun reproductive health being served gitu ya. Jadi dilaksanakan seperti itu. Oke, kunaon ngarubah deui nya salit. Padahal Bu Sinar jarang Sunda, Sundana kasar. Ya, nanti diajarin deh sama Galuh ya bahasa Sunda yang baik yang benar Bu Sinar ya dulu ya, karena keunggulannya di sini saya kebencanaan Ibu, jadi bahasa Sundanya sedikit tidak ada ya. Oke. Ya kunaon soalnya teh ya, kenapa why gitu ya. Karena some or several of the traditional rituals and a traditional saying can affect the maternal and neonatal health ya, which is in dangers or which is benefit ya for the mother and child. Jadi ada saja adat istiadat ataupun tabu yang memang bisa menguntungkan atau merugikan. Nah, ini seorang nakes harus paham nih. Karena kalau tidak nanti ke depannya gitu ya mungkin adik akan mengiyakan adat istiadat yang memang membahayakan ya gitu atau mendukung ya karena tidak tahu ya. Jadi hati-hati ya kita akan melihat apa saja sih ya adat istiadat melihat apakah itu hasil penelitiannya merugikan atau membahayakan atau belum diteliti gitu ya. Itu pentingnya kita untuk mengenal budaya. Nah ini Dek, di apa ya, diingatkan saja. Barangkali adik-adik masih ada atau tidak ada ya, budaya-budaya untuk, cara pernikahan nih Dek, ya. Bu bidan biasanya diundang, kalau adik bidan, adik keluar jadi bidan, nah siap-siap amplop yang banyak Dek, ya. Karena adik-adik tokoh masyarakat, setiap ada acara apapun diulem, ya, diundang terus gitu ya. Jadi ini kalau kalau di pernikahan aslinya itu adat itu adalah proses pertama lamaran. Sebelumnya ada pertemuan antara keluarga untuk membicarakan perjodohan. Kemudian ada persiapan pernikahan. Nah, ini langkah-langkahnya ada nenden omong ini kayak ya. Ada lamaran, tunangan, pengiriman seserahan, ngeyek sereh gitu ya, membuat lungkun, saweran, siraman, ijab kobul. Nah, adik-adik ayah yang udah pernah mengikuti nggak yang lengkap begini? Neng Siti Aisyah, pernah nggak mengikuti yang lengkap begini? Bisa di-unmute Neng Siti. Lupa nggak unmute-nya bagaimana. Yang lain bisa menjawab, nanti lala lagi selama perjalanan ini. Ya, Bu apa Siti Aisyah gimana? Pernah nggak ikut atau yang lain? Silahkan di-unmute Siti Aisyah. Kayaknya dia lupa unmute-nya di mana. Pernah, Ibu. Nah, pernah. Rata-rata orang yang berpunya atau orang yang tak punya? Neng Siti. Yang berpunya, Bu. Nah, berpunya bahasa naon eta cenanya bukan Sunda. Ya jadi adik
yang mahal itu adalah orang-orang yang mampu. Ya, kadang ada beberapa yang tidak. Jadi hati-hati, kadang hal-hal seperti ini menentukan status adik-adik. Ya, dan itu bisa membuat keminderan daripada pasangan pengantin gitu. Hati-hati ya, karena psikologis seorang yang memang akan mengikuti rumah tangga nggak boleh terganggu karena bisa saja setelah menikah 2 minggu kemudian sudah positif hamil. Ya karena subur gitu. Jangan sampai kondisi dia proses pernikahannya dibanding-bandingin dia stres pas hamil, tambah mempengaruhi. Ya hal sepele budaya tetapi kita harus melihat esensinya adalah bahwa segala sesuatu itu diniatkan ada pertemuan 2 keluarga, apapun itu adatnya monggo ya. Tapi ini biasanya orang-orang yang, kaya, yang mampu melakukan langkah-langkah ini ya. Adik-adik harus tahu apakah dari semua langkah-langkah ini ada nggak yang akan berdampak kepada seorang calon, ya. Nggak ada yang perlukaan ya, nggak akan ada yang sampai melukai atau harus makan sesuatu yang mentah kan tidak ada. Jadi ini adalah sesuatu yang kita anggap, lah bolehlah dilaksanakan, silahkan tidak mengganggu, ya. Oke, ini budaya pada masa kehamilan. 4 bulanan, kalau zaman dulu mah ada katanya 2-3 bulanan, tapi udah nggak ada lagi sekarang. Kalau 2-3 bulanan itu yang lama, Dek. Jadi kalau yang lama itu budaya Sunda yang lama, itu adalah budaya ngidam namanya. Gitu ya, ngidam gitu. Tapi kalau sekarang ada pengaruh dari Islam, hanya ada 4 bulanan karena pada saat itu ditiupkan ruh gitu ya. Beda lagi prinsipnya, kalau dulu beda gitu. Itu ngidam itu, ah bahwa benar itu hamil. Hamil jangan bilang ngidam karek seminggu gitu ya. Jangan baru 1 minggu, wah ngidam nih hamil. Ya, ternyata budaya zaman dahulu itu memang bagus coba. Sama dengan teori kebidanan sekarang. Cuma kita jarang ada yang meneliti budaya Sunda. Nah, galuh ini nih ibu-ibu dosennya, mahasiswanya nanti apalagi kalau udah buka profesi ya, coba digali ini. Gitu ya. Kenapa sih dihilangkan yang 3 bulan? Di luar negeri aja baru dikatakan hamil pada saat dia sudah 4 months. Jadi karena kalau dia di bawah 3 bulan itu masih resiko untuk dia terjadi keguguran itu belum viable, belum bisa hidup di luar. Gitu ya. Jadi ini budaya-budaya ya. Kita kenal lagi, nggak usah dibaca. Aduh, Ibu cenah ieu kunaon? Ibu hamil nak. Ya siapa nih? Meni jiga nu ti lelep gitu ya. Nah, this is a pregnant woman ya. Jadi a ritual 7 months pregnant. Oke. Bahwa eta naon Ibu? Nah, bahasa Arabna gitu ya. Oke. Ini upacara mengandung 7 bulanan adik-adik ya. Jadi istilahnya ada acara untuk menyelamatkan ya seorang perempuan kemudian dan bayinya. Nanti biasanya ritualnya nih ada yang sampai dengan pakai belut ya, ibu-ibu. Biar lancar nanti persalinan aya belut diabuskeun karena apa? Kembenanya. Wah, biar ya hati-hati. Coba nanti ada teliti. Belut namun diambil di sawah nu kotor, dimasukkan ke perempuan, dia perempuan lagi hamil, ternyata nanti bersarang di bawah ya, ibu-ibu dosen. Heureuy apa kudu dipuasain? Ya bisa saja ibu teliti kan. Itu belut kan belut di mana Dek? Di lubang di sawah aya kitu belut anu di hotel. Ya dijaga dengan baik ya. Tanpa ini kan ini mah ngambil di mana we belutna gitu tah. Ya, maksudnya ada beberapa yang bisa kita teliti apakah itu bisa berbahaya atau tidak gitu ya. Kalau tenggelam enggak ada ini mah dibanjur ya ibunya. Tapi enggak diinikan. Ya, itu ada apa Bu katanya kelapanya. Kelapa itu kalau dibelah itu kan bersih, bagus ya. Manis airnya. Jadi harapannya anaknya sudah lahir lancar, manis, cakep. Ah, itu banyak budaya, nggak apa-apa kan ya. Nah, cuma tadi saya nggak seretnya dengan belut itu gitu ya. Kemudian ada makan yang 7 kembang, dibanjur 7 kembang, 7 orang, 7 naon teh buah-buahan gitu ya. Nah, itu biasanya akan mempersulit bagi yang tidak mampu. Nah, itu. Biasanya secara sosial ekonomi, pressure seorang perempuan harapannya ideal, hamilnya dengan segala sesuatu yang diharapkan. Jadi jangan sampai nanti ketemu yang dia sakit hati nggak dirayain 7 bulanan ya. Nah, jadi bermasalah. Padahal kan itu hanya budaya, tidak membahayakan juga, bukan sesuatu yang wajib dilakukan. Nah, itu adalah pengertian dari adik-adik yang harus disampaikan kepada semua perempuan yang memang tidak beruntung bisa melaksanakan 7 bulanan gitu. Ya, hati-hati itu hanya bukan hadir aja. Ada yang 9 bulanan deh ya, monggo nanti ya. 9 bulanan ada kegiatannya, aduh mohon maaf. Kemudian yang kedua adalah reuneuh mundingeun. Aduh, apa cenah Bu? Reuneuh munding. Ayo, ayo orang galuh.
Ini kan orang Bu, bukan munding gitu ya. Kenapa? Karena ternyata adik-adik ada yang namanya munding or buffalo, ya their pregnancy last more than 9 months. Jadi dia itu istilahnya postpartum Dek, hamilnya itu lebih dari 9 bulan. Jadi bagi ibu-ibu hamil yang belum 9 bulan belum lahir, nah ada ritual begini. Reneh mundingan ya. Kalau Ade baca nanti ya, silakan dibacalah dari PowerPoint-nya. Itu sampai berperilaku seperti munding ibu hamilnya ya. Akan mungkin, ya Allah dibawa ke kandang munding. Coba kalau benar-benar kalau kotor bagaimana? Ya, memeo-meo seperti munding ya. Yang akan lahiran. Nah, itu ada budaya. Nanti kalau bertemu ada hati-hati, tidak boleh langsung melarang. Ya, karena ini budaya mungkin yang sudah diakui oleh wilayah tersebut. Ade harus hati-hati menyampaikannya ya. Selama itu tidak merugikan, tidak membahayakan, tidak jadi masalah. Ya, tapi butuh penelitian. Gitu ya, Dek ya. Ini istilah aja saya kenalkan. Nah, kalau lahir nih, Dek, sering ya orang Sunda mah ya. Upacara kelahiran masa bayi ada upacara memelihara tembuni namanya. Ya, jadi ari-ari itu kalau di Sunda itu diurusin, Dek. Ya. Ada yang dikasih bumbu-bumbu, baca-bacaan doa, kemudian dibungkus dikubur di depan rumah ya. Anaknya kalau 1 2 3 4 ada balinya itu 4 di depan rumah Adik-adik. Ya. Ibu, kenapa? Nanti akan ada kalimat begini ya, kalau ada yang paraji inung berang. Ieu budak teh gitunya geringan wae, sok balina ya, balina dicebor. Nah, mata jarang jauh-jauh orang Sunda mah, bawa air anget, tempat dikuburnya, ceborin ya. Itu kira-kira merugikan nggak, Dek? Nggak ya? Yang dilakukan penata laksanaan kan itu hanya kepada yang sudah mati dikubur kan balinya. Ya. Tetapi coba adik-adik lihat selama proses. Nih, pakai sarung tangan nggak, Dek? Nih, biasanya mak paraji yang ngurusnya itu nggak pakai sarung tangan Ade. Ade tahu ada HIV/AIDS, ada hepatitis. Ini bisa menular pada orang-orang. Ya, nah ada beberapa prasat yang harus kita sampaikan memerlukan tambahan, ya tambahan memakai sarung tangan gitu, Ibu. Nah itu nggak mudah loh nyampeinnya. Dan ini mah cenah anak saya sendiri, darah anak saya sendiri. Oh si emak paraji mah ngomong apa? Ah, mama geus tahun-tahun puluhan tahun teu innalillahi geuning pengandarah cenah neng ah. Cenah. Dan kadang ya nggak tahu kenapa emak paraji masuk salamat wae. Ya. Kalah bida anu kena wae duka kumahanya Gusti Allah ya. Tapi adik-adik ya, jangan pernah menyepelekan budaya. Bagi orang-orang yang mempercayai kadang, Dek, itu tema apa ya? Matuh apa, Pak? Mace apa ya istilahnya bari Sundanya itu ya. Jadi memang kadang bagi orang yang percaya itu bisa terjadi. Tapi kalau kita sebagai tenaga kesehatan ini kasih pengetahuan, ya nggak bisa sendiri. Ada beberapa yang dipalidkan ya, Dek, jadi dibuang. Nah, itu biar berani ya. Monggo, tapi permasalahannya lamun dibuang disolokan anu di kita, bau bangkena, itu kan beda lagi, Dek. Selamat di dirimu, tidak selamat di orang lain ya. Apalagi di kita makan dari ujung gunung dipakai makan minum, ke handap gunung pakai makan minum ya. Tuh Karawang tuh kalau ada Kerawang. Kerawang itu kan muara. Bebek, ikan, naon gejebur, pacilingan bejebur, tapi kan kasih si laut, gejebur deh, gejebur deh. Wah, penyakitnya ararate kudisan. Alasan mereka apa? Karena airnya itu tidak asin dan adem. Karena air mereka, galian mereka asin. Nah itu budaya tahu. Tapi riet kan, untung sih bagi Bu Bidannya, eta ngobatan anu borok ya, mengobati yang penyakit kulit. Gitu. Tapi kan nggak boleh, Ibu Bidan harus ngasih masukan. Ya. Balik ke laptop lagi ya. Itu budayanya agak beda lagi ya, budaya Bu, masyarakat. Ya, mohon maaf Bu, ya, mengingatkan waktunya berapa? waktunya 5 menit lagi ya Bu. Oh my God, oke. OMG, my time is running Ya, very ya. fast, oke. Adik-adik, nanti saya akan skip beberapa ya. Tulisan-tulisannya saya serahkan buat adik-adik banyak itu agar adik-adik bisa mengambil materi dari sini ya. Karena kalau enggak saya yang menjelaskan adik, PowerPoint-nya saya nggak ngerti isinya apa. Nah, saya jelaskan semua ya. Oke. Saya skip lagi ada Nenjrak Bumi ini ya, bayi agar dia keluar itu ada prosesi selama tidak membahayakan bayi is okay ya. Ada ini upacara puput puser. Nah, ini yang hati-hati, nggak pakai sarung tangan. Puput belum, kita aja yang harus pakai sabun. Ini nggak pakai sabun sih, Mak. Padahal geus di sawah.
Ya sudah ada tempat-tempat kotor. Nah, ini yang perlu Adik kasih masukan ya. Ini kalah nggak ada masalah ya kalau gunting rambut mah ya. Ya mau gunting rambut pakai handskun ya, enggak juga ya. Ya ini mah masih boleh lah gitu ya, aman-aman. Nah, kan anak tuh ya, nggak apa-apa yang penting waktu ke tanah, kotor, banyak cacing, kemudian diinjak. Turun tanahnya disiapin dong, tanahnya yang bersih gitu ya, karena bayi bisa masuk kuman dari kaki ya. Cukuran ya, turun tanah hampir sama tadi ya. Nah ini Dek, nanti boleh banyak baca ya, adalah yang selanjutnya tabu selama kehamilan. Jadi ini adalah kata emak Paraji, kata nenek buyut, ya hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Saya kasih contoh aja ya. Selama kehamilan, during pregnancy, they are saying tidak boleh tidur sembarangan, ya. Tidak boleh memakai bantal, akan mengakibatkan kesulitan saat melahirkan. Kan nggak masuk akal. Nah, tetapi bahkan ini mungkin perlu research nih. Saya bilang nggak masuk akal, hasil riset ibu-ibu di Unigal mungkin justru masuk akal. Nah, jadi kadang hal seperti ini bisa jadi sumber untuk evidence base ya. Tetapi kalau dilihat kan nggak masuk akal gitu ya. Tidak boleh duduk mengunjar katanya. Nanti kalau enggak turujun. Ya, apa hubungannya ya? Sungsang dengan menyandarkan. Nah, gitu ya. Saya skip ya, Ade, silakan boleh. Nah, yang berikutnya adalah bayi baru lahir. Bayi jangan pernah ditinggal atau tidur sendirian karena bayi dapat diajak bermain oleh roh-roh jahat. Nah, Dek, ya, ada ini di kita. Sehingga nanti ada kalau udah tahu ya, ada sapu lidi, ada kaca, ada apa, ada Al-Qur'an, disimpan dekat bayi. Gitu ya. Itu adalah salah satu yang dikatakan karena memang harum katanya kalau yang namanya bayi sehingga makhluk halus bisa datang. Oke ya, ya nggak apa-apa bagus lah, bayi nggak ditinggalin ya, Dek. Jadi kalau ada apa-apa kan terjaga, itu positif. Tapi yang penting tadi, jangan nyimpen yang aneh-aneh di dekat bayinya, ntar ketusuk bayinya ya. Sapu lidi deket bayi, bayinya maleng mengkol kata josnya, hati-hati. Ya, kalau yang udah melahirkan, nah ini nih, ya agar kembali darahnya cepat kembali, cepat sehat, potong ayam, darahnya ditempelin. Permasalahannya ya. Secara logika nggak masuk akal, tapi darah sekarang ditempelin ya. Itu kan sesuatu yang tidak sehat ya. Kalau darahnya ternyata dia ada penyakitnya bagaimana? Jadi hati-hati. Ini ada ya seperti ini. Dipas sudah ya. Nah, ini saya ke wrap up-nya. Apa Dek dari tadi pelajaran yang Ibu sampaikan? Ada peran bidan dalam menyiapkan aspek budaya kesehatan ibu dan anak. Karena adik-adik itu harus ya minimal ya, ini ada diploma 3, minimal harus mampu memenuhi yang nomor 1 adik-adik. Diploma 3 memenuhi memberikan asuhan kebidanan yang baik dan sesuai dengan budaya. Oke? Ya, adik-adik walaupun ada di pemberi asuhan kebidanan harus menguasai budaya. Ya, level sarjana profesi dia harus mengkomunikasikan, menggerakkan, mengambil keputusan ya pada saat ada budaya yang tidak sesuai. Gitu ya, Ade bisa kerjasama nanti dengan kakak nutup di level sarjana profesinya untuk menyelesaikan permasalahan budaya. Tapi minimal Ade bisa identifikasi ada budaya yang baik, ada budaya yang merugikan. Nah, apa peran kita? Satu, memberikan asuhan kebidanan menyesuaikan dengan local culture. Oke, apabila tidak berbahaya dan merubah apabila local culture membahayakan KIA. Gitu ya, Dek ya. Nah, kemudian kedua, melakukan research development, meneliti ya. Apakah budaya itu benar ya yang kita anggap membahayakan tidak membahayakan mungkin setelah penelitian bisa jadi merugikan atau bisa jadi bermanfaat, Dek. Nah, ini bisa nanti Ade dari level asuhan kalau sekolah lagi itu research-nya bisa jalan. Kemudian sudah tahu membahayakan tidak membahayakan, Ade bisa mengkomunikasikan ya kepada ibu-ibu ya bagaimana cara yang baik ya menyampaikan bahwa ini tidak baik untuk dilakukan kepada siapa? Kalau dia kepada orang-orang yang memang tokoh masyarakat berarti advokasi. Nah, itu ada pembelajarannya nanti di level profesi. Nah, inovasi. Jadi kalau nanti ternyata tidak boleh apa solusinya ya. Kemudian terakhir mengenalkan sejarah budaya untuk memberdayakan perempuan. Jadi kita mengenal budaya, dengan budaya kita kenal maka ada beberapa budaya yang bagus kita bisa masuk. Jadi lagi ada upacara tentang bayi, kita bisa masuk tentang teori bayi perawatan yang bagus. Kita tahu budayanya, jadi Bu Bidannya hadir, tidak hanya Paraji aja. Gitu ya, memberikan informasi.
Oke, kesimpulannya bahwa perubahan layanan kebidanan termasuk pelayanan berbasis budaya setempat itu terjadi ya dan dituntut sekarang oleh dunia. Budaya Sunda itu dapat mendukung atau merugikan. Nah, kita sebagai tenaga kesehatan wajib untuk mengetahuinya, kemudian melakukan tindak lanjut ya terhadap apa temuannya berupa komunikasi untuk memperbaiki, mempertahankan bila memang tidak membahayakan dan ke depan kita harapannya tahu budaya, melaksanakan asuhan berbasis budaya, pasiennya, kliennya happy. Karena nggak mungkin kalian puas diberikan layanan dengan budaya orang lain gitu. Ya, jadi itu tujuannya. Final quotes. Nah, ini ya. Di mana bumi dipijak, adik-adik pegang bidan. Ya, bidan Anda bisa jadi bidan Nusantara. Di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Ya, Sunda kita hargai, lihat suku Sunda. Anda bekerja di Papua, Anda lihat budaya Papua. Anda bekerja di Aceh, Anda lihat budaya Aceh ya. Baru Anda bisa melaksanakan, jangan merasa paling mengetahui ya. Kemudian terakhir ditutup, HD kubasa, goreng, kubasa. Menyampaikan sesuatu kepada orang yang sudah melaksanakan bertahun-tahun budaya ya. Nggak enak kalau diomongin sama Bu Sinar yang nggak tahu. Ah, Sunda zaman Iraha Bu Sinar mah. Jadi HD goreng kubasa, menyampaikannya pun harus dengan baik dan cara yang tepat. Insya Allah layanan kebidanan bisa sinergi antara apa tuntutan nasional, internasional, dan budaya setempat. Mungkin demikian dari saya. Hatur nuhun kepada semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sinan, sangat luar biasa sekali materinya ya. Ibu abi dugikan kaki ningali slide Ibu teh amit-amit karena begini hamil Bu. Oh, iya, mohon maaf ya disampaikan ya amit-amit lawan amit-amit. Boleh. Nonton amit-amit maca slide yang emang kurang gimana gitu ya Bu. Memang ya banyak sekali budaya Sunda yang negatif dan juga ada yang juga sisi positifnya untuk budaya Sunda ini. Baik, itu pemaparan dari Bu Sinar, anak-anakku, adik-adikku semuanya. Apabila ada pertanyaan, sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan. Silahkan bagi yang ingin bertanya boleh reaction. Ibu batasi ya pertanyaannya hanya 2 pertanyaan saja karena waktu sudah menunjukkan pukul 19:35, jadi hanya dibatasi 2 pertanyaan aja. Silahkan. Ya, ada yang ditanyakan? Serius kayaknya teh cenah itu budaya teh di paling mananya abi teh orang Sunda teh cenahnya bikin hilap. Oh Lala tuh, Lala raise Oh, hand. Lala, boleh Lala. Silahkan Silakan Lala. Lala. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Dek, silahkan sayang. Ibu di sini sebelumnya perkenalkan nama saya Lala dari tingkat 1 kebidanan. Izin bertanya Ibu. Nah tadi dari dalam peran bidan dalam menyikapi aspek budaya Ibu. Nah di sana tuh ada merubah local culture yang membahayakan. Nah jadi pertanyaan dari Lala, bagaimana cara menyikapi kita sebagai seorang bidan untuk merubah perilaku masyarakat tersebut yang bertentangan misalkan dengan kesehatan ibu atau bayi, bahkan bisa membahayakan bagi bayi dan ibu misalkan seperti itu. Terima kasih Ibu. Terima kasih juga Lala, good question ya, pertanyaan yang bagus. Jadi lah saya kasih dengan contoh aja ya. Saya pernah bekerja itu di wilayah apa tuh yang di sebelah ujung Kawalukan itu teh ya, pokoknya nama Pamijahan. Nah, Pamijahan. Jadi mereka punya budaya pada saat setelah bayi lahir Adek, itu dikatakan kuat sama parajinya itu langsung di air yang dingin dimandikan. Ibu Sinar aja ke sana pagi-paginya jam genep oge geus ngahod-hod hareupeun hau. Apalagi itu bayi baru lahir, daya tahan tubuhnya belum bagus ya. Ya cep. Wah, apa yang terjadi? Banyak kasus yang namanya ISPA ya. Kemudian dia nyegrok gitu ya. Nah, dan saking sedihnya budaya di sana adalah apa? Mengatakan dengan kodratnya lah istilahnya ya bahwa keun we, nggak ada upaya, keun we teu kedah dirujuk cenah. Ieu mah celengan. Ya, tidak ada upaya apapun karena mereka sangat percaya dengan paraji. Keun we cenah teu naon wios tah gitu. Padahal bidan itu nggak jauh ya. Berarti intinya apa?
Pertama, kalau budaya yang tidak sesuai, kita harus diterima dulu oleh masyarakat. Karena yang didengar, walaupun kita ada di sana adalah paraji. Berarti kita harus ada namanya dulu tuh kemitraan ya, bidan dengan paraji. Jangan kita bersaing dengan paraji, tapi bermitra dulu untuk minimal dikenal sama, paraji Wilasena. Kemudian mendekati tokoh masyarakat, Adik. Kan suka diundang tuh, nah ada kepala kecamatannya. Nah, pasti angka kematian bayi dan ibu menjadi target yang harus diturunkan oleh mereka. Nah, kita terus ngomong nih, "Bapak malu Bapak, di Bapak itu ada 3 kematian, 4 kematian bayi. Ayo kita bareng-bareng Pak." Ah, sendiri. Nah, bisa bekerja sama tokoh masyarakat, seperti itu. Ya bermitra, ditunjukkan kita bisa ada perhatian, banyak bayi yang terselamatkan, malu sendiri kan parajinya. Masyarakatnya juga mau, siapa yang mau 9 bulan ya, dengan waktu cuma seminggu dijadikan amit-amit ya tadi Bu, mohon maaf amit jadikan, percobaan hidup dan mati, gara-gara budaya. Paham kan ya? Coba bayangin. Ya gitu ya. Seperti itu ya Dek Lala ya. Semangat ya. Kalau dengan masyarakat tidak mudah tetapi harus kita mau berbicara. Jangan kita buka klinik hidup di klinik aja, tapi hidup di masyarakat. Oke. Ya begitu. Ada yang lain? Silakan Bu. Ya, Terima kasih, terima Bu. kasih ya, sama-sama Mbak Lala. Boleh, silakan ada yang mau bertanya lagi? Ya, Dery mau bertanya, Dery? Wah. Ya, siapa lagi? Apa udah cukup jelas ini, pemaparan dari Bu Sinar ini? Rere mungkin yang mau bertanya, Rere? Sudah jelas, Ibu. Udah Iya, sudah jelas jelas ya. kayaknya ya. Tapi yang paling tantangan adalah Ade pada saat melaksanakannya, ya. Jadi, yang paling penting Ade kalau tadi katakan di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Jadi Ade walaupun orang Sunda, saya orang Tasik, ketemu dengan Ade di Ciamis itu pasti budayanya sedikit tidaknya akan ada yang sama, ada yang berbeda. Dimanapun Anda praktek, Ade tanya-tanya, jangan menjudge dulu. Orang paling tidak suka kalau Anda mengatakan salah atau tidak, tapi nggak tahu budaya orang, ya. Nah, kalau enggak nanti kalian malah jadi ditolak oleh masyarakat. Itu titipan dari Ibu. Silakan kalian gali ya apapun karena klien itu bukan berarti datang bawa perutnya ibu hamil itu enggak. Lahirkan hanya dilahirkan saja. Dia benar-benar komplit. Ipolek Sosbudhan Kamrata dalam satu badan. Ya, harus smart melihat Ibu. Ya, kebutuhannya apa yang disampaikan itu ya. Kalau Ade ingin menjadi bidan yang profesional dan banyak pasiennya. Ya, kadang Anda cum laude ya Bu, ranking 1 belum tentu pasiennya banyak. Iya. Yang paling banyak adalah HD goreng kubasa ditampi kumasnya mangga, yo monggo. Oh ini Bu, ada pertanyaan ini Bu Hah? Yudita, silahkan Bu Bu Yudita. Yudi monggo cek saya bilang, "Kemana?" Oh, ya Bu Yudita, Assalamualaikum, Ibu. halo, Mau waalaikumsalam. ikut bertanya ya, Ibu? Boleh. Dari tadi kita chit-chat aja. Chat-chat aja ya Mbak ketemu. Ibu, punten, ini buat bekal anak-anak juga panginten, kalau Ibu kan istilahnya riset terkait budaya, Sundanis tuh udah lumayan, banyak ya. Nah, menurut, hasil riset yang Ibu lakukan, ya, hal apa sih yang sangat tidak boleh dilakukan terkait, implementasi, prosesi-prosesi tertentu, misalkan, "Usul nih nggak boleh kalau misalkan seperti ini," atau mungkin ada nggak sih budaya yang benar-benar jangan nih, tidak baik untuk diterapkan pada ibu hamil atau ibu nifas atau mungkin pada bayi, tidak disarankan biar nanti anak-anak juga paham, "Oh, ya nih waktu itu Bu Sinar, menyampaikan kalau, membubuhkan misalkan kunyit pada tali pusat bayi itu tidak disarankan," dan lain-lain itu Panginten, Bu, pertanyaannya. Oh, ya, terima kasih. Wah, luar biasa ya Ibu dosen. Jawabannya yang banyak ya, Bu, ya, hapunten, Ibu. Yang banyak. Hatur nuhun. Boleh, sami-sami Bu Yudita. Ya, ini Bu dosennya yang menanyakan. Jadi adik-adik kalau dilihat dari penelitian-penelitian budaya, paling utama itu adalah satu, makan, gizi. Ya, saya nggak akan mengklasifikasikan ini di pranikah, di hamil, bersalin nifas, pertama gizi. Kalau ada budaya yang mengatakan sesuatu yang bermanfaat secara riset dilarang, nah itu tidak boleh. Atau justru yang tidak boleh dibuat ataupun dimakan, nah itu. Karena sekarang kita nomor berapa ya? Malu juga kita. 2 sedunia stuntingnya.
Ya, dan stunting itu dimulai dari budaya awal, dari pranikah gitu ya. Dengan tadi saya bilang budaya kalau zaman budaya kan, umum ya, Bu Yudita, kalau jadi modernisasi juga jadi berdampak budaya sekarang gitu ya. Junk food, makanan-makanan sekarang remaja-remaja nggak suka makanan yang dipasak sendiri, yang bernutrisi, isi piringku aja termasuk ini adik-adik yang kuliah saya tanya, "Isi piringku dimakan nggak?" "Kagak Bu." Ya, yang diisi adalah ya McD dan KFC dan segala macam. Belum sekarang ada apa yang kekoreaan. Itu budaya juga, Dek, bukan selalu budaya Sunda ya. Budaya globalisasi itu nggak boleh. Atau tadi pantangan-pantangan ya, yang anyir-anyir nggak boleh Ibu nipas ya. Padahal kan itu penyembuhan luka gitu ya. Orang kita sekarang udah tren lagi nih sekarang ikan gabus untuk mempercepat penyembuhan luka operasi SC. Itu udah jelas gitu ya. Tetapi itu kalau dia kepaksa makan di rumah sakit. Tapi kalau di wilayah deso itu pasti nggak boleh gitu, dibatasi. Nanti yang makan ayam sama makan ikan adalah tamu, yang sehat tamu, yang sakit ibu. Nah itu Anda bisa mencerdasi seperti itu ya. Jadi dari makanan nutrisi, hati-hati. Jadi apa yang boleh tidak boleh. Apalagi tadi kalau di orang Sunda mah ya, bayi ya 6 bulan belum boleh ini makan air tajin teh lah, madu teh lah, gula lah gitu ya. Banyak krisis juga yang kayak gitu. Kan itu bukan ASI eksklusif ya. Jadi itu mah budaya yang bisa membahayakan ya. Belum 6 bulan, cau wewelan ya. Wah, dikerutan terang, dikeruk, cau, kruk 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 kruk. Wah, akhirnya banyak yang bermasalah. Jadi itu banyak sekali saya nggak bisa sebutkan, tapi intinya adalah dari makanan atau nutrisi. Ya, kedua adalah dari hal aspek infeksi. Jadi kebersihan, personal hygiene adik-adik. Ya, ada beberapa prasat yang budaya yang memang tadi tidak melihat personal hygiene. Personal hygiene itu apa? Kebersihan tangan gitu ya. Kemudian tadi yang saya bilang maparaji pegang ya, atau budaya yang tadi sudah mata pusat tidak boleh ya disentuh dengan tanpa apa, sarung tangan ini mah dibubuhin ya, dibumbuan ya. Kemudian ada budaya tadi kalau ada lihat ya, kalau sudah puput itu kan belum kering 100% Dek. Tapi orang Sunda metodosol dikasihlah itu yang namanya koin ya, uang besar bengol tuh yang gede, di perutnya bayi, ya. Coba kalau tidak bersih, infeksi buat bayinya, contohnya seperti itu, ya. Tetapi orang sana kan nggak menerima dengan logika, dia harus jelasin ya. Pertanyaannya, sekarang sit up, saya tanya deh, ada nggak Dek kalau mau lari? Ya, iya iya, pagi-pagi udah 1, 2. Maksudnya apa, kekuatan otot abdomennya itu nggak seperti six pack, nggak ada gerak apa-apa, ya wajar atuh ya, kecuali kalau bener dia hernia diafragma kelihatan, tapi kalau enggak mah itu bukan olahraga, entar kalau dia udah jalan baru, nah itu kan disampaikan dengan cara baik. Kalau dikasih bongol, itu kalau dia nggak bersih, ditempel lagi bisa infeksi. Apalagi dikasih bumbu cem-ceman gitu ya. Kalau enggak persalinan ya, udah besar ada yang mengatakan personal hygiene. Ada mbah dukun disembur, Dek. Jadi disembur tuh bismillahirrahmanirrahim. Buah ya di Pelawangan, tahu Pelawangan? Jalan Lahir. Itu kuman mulut, Dek. Apa saja yang ada di mulut menurut Adek. Ya oke jampenya, tapi nggak nyemburinnya itu tuh. Ya contohnya nyemburinnya ke arah Pelawangan, ke arah Jalan Lahir, kan itu enggak. Itu jelas personal hygiene-nya udah enggak bagus. Cai kalapa, minyak kalapa keletik ya, dimasukin, dilumasin, 1, 2, mending mun minyakna bagus, steril. Ini mah dikeletik di rumah. Galendonya diambil dijual tuh. Kalau di Ciamis mah ya, cainya diambil buat lahirannya, kita mempertanyakan kebersihan. Hal-hal seperti itu, Dek. Jadi menutri perilaku. Yang tadi saya bilang, udah boleh kudu lurus. Orang 2 jam harus mobilisasi, pelayanan darah harus BAB, BAK, kan itu udah perilaku yang baik, ya. Kemudian ada yang perilaku lagi adalah yang, tadi saya bilang budaya yang di apa, di Stagen, Kemben, apa, gurita. Itu kan perilaku gitu ya. Kalau ibu mau bagus, fashion show ya, boleh pakai gurita silakan, pakai stagen biar kelihatan langsing ya. Pas undangan, pas makan dibuka ya, biar besar makannya. Sekarang orang yang melahirkan, kontraksi uterusnya harus bagus, di stagen. Da meh sae deui cenah perutna, da yang membuat bagus mah senam nipas.
senamnya, olahraganya, bukan dipencetna. Ibunya kalau tidak olahraga tetap aja kan Bu ya? Bukan six pack lagi ya Bu ya, one pack kalau perempuan itu ya. 1 gendut, 2 lipatan. Ya itu ada perilaku begitu, tapi ada juga perilaku yang baik deh. Contohnya nggak boleh keluar malam perempuan yang hamil gitu ya. Karena apa? Bukan masalah selalu dengan makhluk halus deh. Kalau gelap jalan ibu hamil, kok mau pakai hak tinggi berhenti soledad ya deh ya. Tapi zaman-zaman sekarang mah ibu hamil umur berapapun ya, ke toko-toko MP juga banyak tuh ya, berbeda lagi. Jadi seperti itu mungkin Bu Yudita masih banyak riset, tapi saya lihat perilaku, nutrisi yang iya agent yang memang biasanya kita pertimbangkan. Demikian Bu Yudita, semoga bermanfaat adik-adik. Ya, Kasih Bu. terima kasih. Ini Bu ada satu lagi pertanyaan dari, silahkan Merlin untuk di-unmute. Baik Ibu, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Dek Merlin. Sebelumnya perkenalkan Bu Sinar. Ya, nama saya Merlin Hana dari tingkat 1. Saya izin bertanya Bu. Boleh saya. Bagaimana bagaimana respon kita ketika ada pasien yang dulu seperti saya ya Bu, ada pasien, saya pernah mengkritik pasien ya Bu, bukan mengkritik kayak memberi nasihat gitu. Soalnya ada ibu-ibu yang memberi anaknya itu kurang dari 6 bulan tapi sudah dikasih kayak apa sih opak kayak gitu kan, itu nggak boleh ya Bu. Nah, di situ saya malah yang abi we Bu. Iya Bu, dan di situ saya malah kayak dikritik balik, bukan dikritik kayak kurang diterima nasihat dari saya, malah kayak apa sih kamu masih kecil gitu, kamu jangan dengan ya rada-rada pasiennya. Nah, saya tuh agak jadi respon saya tuh harus bagaimana ya Bu? Oke, Terima sama-sama kasih, Merlin. Bu. Wah, ini ya curhatan jadi calon bidan. Neng bidan geus curhat. Jadi gini, Dek. Kunci kebidanan adalah jangan memulai pada saatnya. Ya, kalau di medis mah curation gitu ya. Selalu bidan itu prevention. Adik, jadi jangan selalu kita memulai pada saat bertemu. Nah, pada saat aslinya adik-adik untuk generasi nanti layanan, siapapun klien adik, diberikanlah dari awal kan punya buku KIA adik tuh ya. Jadi nanti ambillah layanan KIA itu perubahan pengetahuan itu termasuk tentang tadi pola makan dari calon pengantin, kita iringi informasinya pada ibu hamil ya, kelas ibu hamil, baca bareng KIA sehingga di hari hanya nggak akan ketemu yang seperti itu. Itu saran saya ya. Jadi latihkanlah semua perempuan untuk bisa mandiri paham sebelum dia masuk ke fase-fase reproduksi itu. Ya, tetapi kalau pada saat hari H-nya Bu Sinar, kebetulan saya melihat yang pertama tadi sistemnya jangan dulu ya. Kita tanya baik-baik. Kita ke depan. Bu, ya ini pakai makan apa ya? Opak, oke. Opak ini bagusnya apa ya Bu ya? Gitu. Nah, tanyanya begitu. Apa ya? Sebeloon kitanya gitu ya. Jadi angkat dulu dianya. Oh karena ini mitos budaya kieu kieu kieu. Oke Ibu, Ibu mana mitos terang? Gusti ieu budaknya karunya teuing indungna meuni kieu. Tapi baik kada goreng kubah saya gitu. Jadi kita ngobrol gitu ya. Ibu manawi atas terang ya. Ada yang namanya mungkin dia tidak tahu ya budaya dan dia tidak tahu. Oh ternyata dia nggak ikut kelas ibu hamil. Ya dia belum ada di tempat itu jadi pikiran inovasi ke depan. Jangan sampai anak kedua ketiga sama nasibnya. Tapi sekarang minimal kasih informasi masalah pengambilan keputusan yang ada dia berhenti atau tidak itu adalah hak klien. Tapi perubahan perilaku bisa terjadi pada saat kita pertama tidak menjudge dulu, memberikan edukasi, nah nanti baru lama-kelamaan bikinlah komunitas Bu kalau mau yang berhasil ASI eksklusif. Jadi kelompok itulah yang ngomong, jangan kita nantinya. Ya, banyak cara yang Anda lakukan tapi yang penting mungkin pada saat itu Ade karena refleks ya, kalau saya ketemu mahasiswa suka begitu. Jadi mengatakan nggak boleh. Nah, saat itu yang belum sesuai dengan standar itu dikomunikasi. Ya, nanti jangan masalah gizi, ada tugas siapa? Ilmu gizi. Gizi
untuk itu lah gitu ya, tapi dia mengasihkan ini gitu ya, nanti banyak orang apalagi bagi down ya. Bilangnya apa? Try and error. Itu hidup itu seperti itu nak ya. Tapi Anda harus belajar dari kehidupan. Jangan 2-3 kali kayak beledug gitu. Berarti kita memang belum menyesuaikan ya. Fighting. Oke ya, semangat terus Merlin ya. Oke. Ya, baik Ibu Sina. Terima kasih banyak atas Ya, tanggapannya. sama-sama. Ya, terima kasih Bu Sinar. Sangat luar biasa sekali ya materi dari Bu Sinar ini membuat kita itu nggak ngantuk, Bu. Sangat luar biasa. Mohon maaf sekali Bu Sinar karena waktunya sudah menunjukkan Betul. 19.52 ya Bu. Sebenarnya masih pengen sekali mendengarkan materi-materi dari Bu Sinar ini dan juga mungkin anak-anakku semua dan adik-adikku semua ini masih banyak yang ingin ditanyakan sama Bu Sinar, tapi mudah-mudahan di lain waktu kita lagi ya. Atau boleh di Dan WA, juga, Bu. Boleh WA iya, saja nggak apa-apa. nah, anak-anak. boleh WA katanya. Informasi Ya. kan nggak apa-apa ya. Iya. Kan itu walaupun nanti kan jadi bidan keluarnya. Kalau di bidan beda lagi profesi namanya silih asah asih asuh, nggak ada bedanya. Silakan mau menghobi bertanya kan itu sama-sama pelayanan Iya. kebidanan se-Jawa Barat. Nah Iya. di sini sedunia ya. So, Nah, terima kasih Bu Sinar atas kesempatannya dan juga waktunya ya yang sudah memateri kepada adik-adikku semuanya dan juga ilmunya yang sangat luar biasa sekali. Sekarang terakhir berikan reaction buat Bu Sinar. Silahkan semuanya berikan reaction buat Bu Sinar. Thank you guys. Oh ini biasanya yang telat itu lagi milih emotikonnya yang mana. Ya. Jarang main Twitter. Emotnya, Bu. Ya Bu Sinar, terima kasih sekali Bu Sinar. Sama-sama. Mohon maaf sekali apabila ada salah-salah kata dan terima kasih atas ilmunya dan juga jawaban-jawaban yang sangat luar biasa dari Bu Sinar ini. Saya akhiri sesi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya serahkan kepada MC kita Bu Yudita. Oke, wah gimana ini setelah sesi pertama sudah hot-hotnya, nggak jadi ngantuk ya, nggak jadi ngantuk. Oke, kita akan lanjutkan ke sesi kedua. Di sini ada native speaker kita, bukan Bapak ya. Ini diimport langsung dari Turki, oke? Ada Mr. Emil. Halo Mr. Emil. Dan tentunya pasti bukan dipandu oleh Ibu ya. Takutnya nanti nyasar kemana. Ya, di sini ada moderator adalah oleh Ibu Kurniati Devi. Bu Devi, are you ready? Ya, terima kasih Bu Dita. Okay. Yeah, I'm ready. No I'm problem, ready. but it's okay. Sure. Okay. Before we start this season, I just want to say thanks to Miss Sinar. She's also my lecturer when I study in my department in Poltekkes Tasikmalaya. Thanks a lot, Ibu. You are welcome. Yeah, and to the next one, and also thanks for Mr. Emir, and I can say name Emir maybe. Hi, Emir. Hi. Can you hear my voice? How are you? Yeah, I'm good. Yeah, I How hear. about you, Emir? I'm Yeah. also good. And Thanks. also, yes, of course. And I just informed to you that this event will be delivered for the second season. And this is your turn. And also we will ask a lot of questions for you, and especially maybe for the culture, because we are really curious to know about the Turkey culture. And are you ready, Emir? Hello, Emir. Yes, hear you now. Yeah. Do you hear me? Maybe yes, of course. Yeah, we can hear your voice. And also maybe my student just preparing themselves to
hearing about some informations about Turkey for the especially. And maybe can you send for the emoticon for the student here? Hi guys, can you sending some emoticon for Mr. Emir over here? Maybe with smile or with applause over here. And wow, you got a lot of love, Emir. Everybody know English, or you will translate? Yeah, actually, we try to understand about what is meant in English. So no worries to talking in English, because we have to improve our capability in our daily to apply for the English courses. So for the first one, maybe can you introduce yourself first for us? Yeah, my name is Emir, and I'm a chef in Turkey. I'm working at hotels, 5-star hotels before, but at the moment I'm working at hospital as chef. By the way, I'm working with Indonesian friends also in Turkey Wow. at hotel. So I have some info about Indonesia also. What did you know? So I'm at hotel at the moment because Turkish government sent me there for nurse and doctors. So I'm also cooking for them at the moment here. And then you want to ask more, what you curious? Yeah. Okay, maybe this a little bit awkward, because we just try to serious to know what is meant in English, because we have to translate it first, because our daily we use Indonesian language and Sundanese language. This is local language for us. So maybe as you can see, the all of student here from the expressions, it's so serious, right? So guys, can you give your smile to the screen so Emir can smile over here, because also the all participants here is a woman. So Emir, you just one of the handsome man in here. I stay. Yeah. Yeah, I stay alone here. So just Yeah. I But you are not didn't think alone in here. everybody will be woman. Yeah. So Yeah. which one And want to ask something or also talking about, yes, and talking about the culture, this is the most important thing for us, because we're so curious to know about the local culture in your country, in Turkey, because as we know also in Indonesia, we have one of the series, TV series is very common, very popular here. It's the title, I forget, sorry. Miss Dita, maybe can you help me to remember about the title? I'm forget, I'm so sorry, but one of the scene in that series just shoot for the illustrate in the Turkey. So that's why maybe my student also curious about the Turkey, because also Turkey have beautiful views, right? Yeah, Turkey is so beautiful Are you and agree so with that? famous nowadays. Because I Yeah. seen many Indonesian at streets in here. They come to Turkey for study, for with scholarship. On January or February, there are tests for scholarship, and Turkish government also choose some students from Indonesia. So much I see nowadays at streets. I see many Indonesian people. Turkey is so cheap about study, about university, and almost our culture is same. We are Muslim,
and Mhm. except food, almost same culture. And then Yeah, I see. I think Turkey. I think Turkey is not a foreign country for Indonesia, because in Indonesian, when Indonesian people come to here, they don't feel like tourists. They feeling like Turkish people maybe at here. And told you I working with Indonesian here also, and they also so happy when come to Turkey, when they see Turkish good place, good views, and then I think everybody must come to Turkey. Everybody must see many beautiful place, Cappadocia and Istanbul, Hagia It's like a Sophia. spoiler, There are Emir. many beautiful places. Yeah. Because it's my next question to my student, and also it's not funny if my student just look and saying around in the screen without saying something. So to make it more attractive, please guys to unmute your audio so we can chat and making some conversation to each other. So for the first one, maybe I wanna introduce my students also, Emir. So my student can say hi to you, and yeah, you can also hearing their voice. Is that okay, Emir? Okay. Okay. And your homework to remember about the name of my student. Can you try it? I know it's so hard for you. Okay, the first one, I want to introduce my friends first. Because also a little bit moody Yeah. because it's my first Zoom. Before that, I never used Zoom and never meeting like that, online meeting. And Yeah, I because of that know. moody, but it's okay. Yeah, you can introduce. Yeah. Okay, for the first one, I wanna introduce my friends first by Miss Nenden. Hi, Miss Nenden. Can you say hi? Hai Bu Dev. Yeah, Apa katanya Bu Devi? Yeah, just say hi to each other. Yeah. Thanks, Miss Nenden. Yeah. And to the next one, Miss Yudita. Can you try to say hi? Hello, Mr. Emir. Hi, Mr. Emir. It's the second time, right? Ini Halo. waktu kedua kita very sebelumnya kita udah pernah kenalan. Yeah, are you I remember can Miss see Dita? DITA. Dita. I use mobile phone because of that. Can't find where is she. Actually, Miss Dita already met with. Yeah, actually, Miss Dita already met with you in the previous meeting in our video call, actually. Yeah, but okay, Miss Dita already say hi. And also Miss Sinar, she is also for the first speaker here, and I know that you already understand. Yeah. Oh yeah, probably. I listen her. I didn't understand, but I listen her so much. Yeah, because I'm too fast. I know, Amir. Probably for the host, he just like to pin everyone who speak because he cannot see those who speak or not. But probably it's one question from me, Amir. Probably just to know, is there any traditional food that are not allowed to be eaten by women during their pregnancy or their after birth, for example, taboo things? Do you have a knowledge on that one?
if Turkish, because you are a chef, probably. Do you you know? want you Yeah. you want to learn, you want to know famous food Oh, in Turkey? no, not a famous food. Your culture have many traditional food, and then when a Yeah, right. woman, when a woman deliver their baby, for example, or during their pregnancy, is there any specific food Mhm. that she should eat or shouldn't eat in your culture? Uh, if one woman give birth, Mhm. yeah, in here they drinking uh sugar and water mix and boil that with Mhm. spicy. After give birth, they drinking like that. It's our culture. Some people say that it's relax their body after drinking and taking Yes. carbohydrate. Uh, Everybody drinking like that. But it's up to them drinking or not. Okay. But I don't know info. I don't have info about it because I know. it's not my Your professional area, I know. job. Yeah, but at least you Yeah. know one thing related to your culture that may be connected with your daily family like that. So it's quite helpful. So it's a sugar water. Sugar water used after Mhm. birth, just like in Indonesia, Uh, is like spice, a sweet tea, some spice. spices. Yeah, right. Sweeties and spices. Put spices also. Yes. Uh, what name of black pepper and I don't know what's mean in English. It's okay. But there are many spicy, but I don't know in English name. Okay. Because of that Yes. I can't explain to you. Yeah, I know, I know. It's okay. I'm sorry to ask you about this. So we know that in every culture there are things or food that are also used, for women, or children. So I think it's really helpful. Can I a little bit in bahasa to the student? Yeah. Oke, jadi adik-adik ini intinya ya, di mana tadi budaya kita berada di Turki pun ada beberapa hal yang memang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak gitu ya. Jadi memang salah satu contohnya kalian mengetahui budaya dimanapun itu bisa bermanfaat. Thank you, Emir. That's would probably my question because I'm so curious. We have our own culture, Yeah. maybe different from yours. Sometimes, We call sometimes what, yeah. Emir? Sometimes there are women at hospital. They're wearing foods for them. But I'm a chef. I don't delivering. But I see sometimes they ask to patients, mothers, are you how you give birth normal or how to say in English cutting from stomach, you know? Yeah, Cesarean no. section. Yeah, cesarean section. There's a new language for you too. Yeah, in Turkish name is Cesar. They ask me woman that because of that I'm a boy. I go near the place because Okay, there are many moms, women, and this place is special for them, and the men can't go to this place in hospital. Oh, well done. That's a new culture tuh. Adik-adik ya, paham ya? Jadi di luar negeri kagak ada anak laki-laki masuk ke ward kebidanan ya. Di kita dokter objinnya cowok, tukang ngambil labnya cowok gitu ya. They really appreciate. Makanya dia kurang paham. Okay, that's a good information, Mr. Emir. Thank you very much. It means that your culture between the barrier between women, you respect a women place. You don't have the authority to come there, but they really appreciate how to differentiate between the normal and the sexual cesarean one. Thank you very much. Yeah, because in our country, men can come Welcome. to the female ward because like the obstetrician, we have
nutrition. There are some nutritionists which is male, so they can come to the so quite different Turkish. Thank you very much, Mr. Emir, Kak Devi. Well, Thank you. Ya, just initiate. I just trying to initiate. Yeah, Adik-adik boleh, thanks. ibu-ibu yang lain boleh bertanya seperti Yeah. yang lainnya. Thank you, Emir. See you again. welcome. See you, Sinar. Thanks a lot, Miss Sinar. Also, that's a question already mentioned by Miss Sinar. It's really curious. And maybe we can continue again our conversation, Emir, and talking about the differentiations about the culture in our country. We have some part of the same thing and some part of the different things, maybe. And we can mention it in just like a general things. As we know, you are a chef, a manager chef in the public hospital, and maybe we can guess about something that have some correlations between the mother's health or child health in that place. But we don't ever talk about this in our conversations before, right? So it's common also Yeah, right. serious for now. Yeah. Okay, I wanna give a chance for my student. Saya ingin memberikan kesempatan kepada adik-adik sekalian. Jika adik-adik memiliki pertanyaan, dapat langsung saja ditulis di kolom chat atau langsung bisa disampaikan, bisa dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris, agar mungkin kita di sini akan langsung untuk dapat masuk kepada sesi diskusi, saling mungkin to Emir to share about our culture and especially in the specific things sometimes for a little bit because there is a question Yeah, from my friends Emir here. Miss Ri just raised her hand, so Miss Ri, time is yours to deliver the questions. Okay, thanks you. Hello, Mr. Emir. halo, Sri. Oke, Bu Dev mohon ditranslate ya. Apa kabar? Sedikit yang ingin ditanyakan. Ada nggak di sana, kan kalau di kita nih tadi seperti yang sudah Ibu Sinar paparkan sedikit ya, atau sudah tersinggung sedikit terkait bahwa kalau di kita Ibu Nifas itu ada pantangan ya, nggak boleh makannya protein yang gitu-gitu. Kalau di sana buat Ibu Nifas itu ada dikonsumsi gitu atau pantangan? Oke, terima kasih ya Bu Devi. Oke, terima kasih Bu Sri. Maybe I should think again about the question and I'll try to deliver it first, Emir. And the question from Miss Sri is, Okay. is there any food or is there any some things like shouldn't do or shouldn't consume for the postpartum mother? When I know maybe when you have some experience about that, I don't know you have or not, but can you share to us about your perspectives of that? Is there any some things like shouldn't do or shouldn't consume for postpartum mother in that period? For malfoods and diets and just my work in kitchen and finish in kitchen. I don't serve it for them, and there are notebook every floor and every nurse writing for every room. This person will eat that. You know, some mothers have maybe health problems like diabetes and like cholesterol, like that. So the doctors or the nurse are learning that first time, and they noting this woman have diabetes, so never give them pasta and desserts
like that. So we making many foods, but we choose. We don't serving them every food. Okay. So the doctors tell the doctors nothing. We also taking paper, the doctor's paper, looking example number one room eating this food. So we also cooking this food for them. We don't have info about their health problem or something. We don't know. Just the doctors know. We cooking, and if doctors say something, we give. Sometimes the doctor say that she will be hungry, so we never give food for them. Ya. If Ya, adik-adik dan sometimes they say, please give me food. I'm so hungry, but the doctors nothing that if we give them, it's problem for us because of that. What there are on the note, we give that. it's not low. Yeah, thanks Emir for the explanation. And also maybe I will try to explain it in bahasa, Emir. Jadi jawabannya adik-adik sekalian dan juga mungkin khususnya untuk Ibu Sri, tadi pertanyaannya terkait pantangan ya Bunci ya. Tapi ternyata tadi jawaban dari Emir karena dia spesifik kerjanya sebagai chef di dapur, jadi untuk di dapur. Dan terkait pantangan, tentu dalam hal ini mungkin ada banyak yang bisa dipelajari sebetulnya, dieksplor karena mungkin terkait dengan waktu dan juga dalam hal ini ketika kita dapat istilahnya mencari tahu lebih lagi, mungkin akan dapat lebih tergambar lagi. Tapi tadi yang disampaikan oleh Emir, dia mention pada makanan ya, bahwa untuk informasi secara spesifik hanya diketahui oleh tenaga kesehatan, baik oleh dokter atau oleh perawat, dan tugas dari seorang chef di sana adalah men-serving dari makanannya tanpa tahu mungkin untuk kandungan dan proporsinya, hanya mungkin dalam hal ini juga kadang ada pasien yang nakal gitu ya dan minta untuk dikasih makanan sesuatu yang memang sebetulnya itu tidak boleh diberikan. Jadi dalam hal ini mungkin informasinya tidak dalam secara spesifik pantangan apa yang tidak boleh dilakukan oleh Ibu Nifas. Namun tadi kita dapat key poinnya dalam hal makanan begitu ya Bunci ya. Ternyata ada makanan tadi contohnya diabetes ya, katanya tidak boleh makan pasta, pasangnya gitu ya. Dan mungkin kalau dilihat lagi dari segi penelitian dari jurnal, apakah mungkin dalam hal ini terkait dengan kandungan dari glukosa dari tepungnya atau lain-lain gitu, itu tentu perlu dikaji lebih ulang lagi. Mungkin itu PR dari adik-adik sekalian di sini, calon bidan masa depan. Mungkin gitu Bunci. Siap, terima kasih Bu Dev. Ya, terima kasih Bunci. Welcome. Ya, Saya tahu, terima kasih. Yeah, you already know about what is mean terima kasih in English. It's thank you. Yeah, I know. I told you I working with Indonesian friends here in Turkey. So always they say selamat malam, selamat pagi, terima kasih, semangat. And aku, kamu, dia, mereka, I know little bit. Yeah. Wow, you are I think you such have some word in bahasa. Yeah, and it's really interesting. Yeah, and aku pergi. Yeah. Yeah, because we didn't know yet about the Turkish language, so maybe you can learn us in the future for how to say like greetings in Turkey. For the simple things, maybe can you share to us how to say selamat malam or good night in your bahasa, in your language? Selamat malam in Turkish, iyi akşamlar. And selamat pagi, günaydın. Turkish language little bit hard, not like Bahasa. Bahasa is so easy.
Example, aku, I go pergi. I go. So simple. There are no ing verbs s and not hard. So easy, really. And but in example in Turkish, example go. In English there are two parts. Go, went, gone. Gone. But in Turkish, gone. In Turkish always change. Git, gitti, gittim, gittik, gitmiş, gidecek, gidecekler, gitmişler, blah blah blah, more. So Wow. you And should, if you want to yeah, learn, if you want to I learn already did really, before. you should you should come to Turkey. Really, you never feel lonely here. There are many Indonesian. Okay. Okay, thanks for the new things. I think it's really interesting too, but in this time, maybe we can understand it for the first time, because also you explain about the all of things, but maybe my brain just loading. Yeah, but it's okay. And thanks Normal. for the explanation, Samir. Yeah. Dan oke, I will translate it first for my student. Baik, adik-adik sekalian, selanjutnya barangkali ada pertanyaan kembali yang akan disampaikan oleh adik-adik, atau mungkin dari spesifik kaitannya dengan kebidanan. Adik-adik sampaikan, silahkan. Dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa mungkin dari adik-adik tingkat 1, tingkat 2, atau dari tingkat 3, silahkan, barangkali ada yang mau menyampaikan pertanyaan atau sharingnya boleh, misalkan untuk Mr. Emir. I'm sorry, Emir, maybe my student also have the all of questions, a lot of questions, but Okay. Miss Yudita just raise hand. Miss Yudita, hello. Oh, is it, For Emir. Question, Miss Mr. Yudita. Emir. Thank you, Miss Devi. Yes, please. Okay, can you hear my voice? Sure. Yeah. Yeah, I hear. In your country, apakah ada special ceremony yang dilakukan pada woman pregnant? Special ceremony kayak misalkan kalau di Indonesia tuh ada 4 bulanan ya Bu Dev. Nah di sana ada nggak sih seremoni khusus untuk ibu hamil? There are any special ceremony when susah Bu Dev, sok Bu Dev. Okay, and is there any ceremonial for a which is like it's that you for donation for specific things in the pregnancy, and it's related with the traditional for the our culture. So is that any some part of the culture that held in your country, which is, I don't know, maybe you can understand about this or not, because it's have correlations between the traditional ceremony for the pregnant woman in the country. Is there any some part of that? You mean like baby shower? Yeah, it Like seems that? less like that in the modern thing. Well, yeah, Yeah, when woman, but it's more culture.
and more Do you hear me? traditional. Do you hear me? Miss Devi, I think signal is problem. Do you